Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur dan melimpahkan kesehatan pada kita seberatan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita selalu berharap mudah-mudahan membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rajula idza nadhara ila imra'atihi wa nadharat ilaihi bi syahwatin aw ghairiha nadhara Allah ta'ala ilaihi ma nadhra rahmatin fa idza akhadha bi kaffiha ay liyula'ibaha aw yujami'aha tasaqatat dunubuhuma min khilali asabi'ihima ay min bainiha wa murad saghairud dunub lal kaba'ir. Melanjutkan kajian kitab Syarah Uqudul Jain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang laki-laki, sesungguhnya seorang suami apabila memandang kepada perempuannya atau apabila memandang kepada istrinya, kemudian sang istri pun memandang kepada suami, bisyahwatin aw ghairiha, baik halnya dengan syahwat atau tanpa syahwat memandangnya, nadharallahu ta'ala ilaihima nadhra rahmatin, niscaya Allah Ta'ala akan memandang kepada keduanya dengan pandangan kasih sayang. Apabila suami istri itu belelekan, tapi suami istri lain melelek bini orang lain, lain juga bini yang lain melelek laki orang lain. Suami istri yang sah saling menatap muka, bersyahwat atau kada bersyahwat terserah, maka niscaya Allah akan memandang kepada keduanya dengan pandangan kasih sayang. Fa idza akhadha bi kaffiha, dan apabila suami memegang telapak tangan si istri, artinya sang suami menjapai tangan bini, menjemput tangan bini gitu. Fa idza akhadha bi kaffiha, dan apabila suami menjapai telapak tangan sang istri, ay liyula'ibaha aw yujami'aha, dengan tujuan mengajak bercanda kepada istri. Paham ya bela, menjapai tangan, memusuti tangan bini gitu nah. Tujuan mula'abah, tujuannya bercanda, menggayai istri. Aw yujami'aha, atau tujuannya untuk bercinta, berhubungan badan. Tasaqatat dunubuhuma min khilali asabi'ihima, maka niscaya dosa-dosa keduanya akan berjatuhan melalui celah-celah jari jemari mereka. Nyamannya laki bini itu begodaan, bercandaan, berayuan laki bini, dosa diampuni. Saling memandang aja dibalas Allah Ta'ala dengan pandangan kasih sayang. Apalagi menjapai bini seorang, apalagi sampai bercinta. Tasaqatat dunubuhuma min khilal asabi'ihima,
maka niscaya dosa-dosanya berjatuhan, ujar Nabi, dari sela-sela jari jemari mereka berdua. Nang jomblo menangis saya dulu. Ay min bainiha, dari sela jari-jari tadi. Wal murad saghairi dzunub la kabair. Dosa yang berjatuhan di sini adalah dosa-dosa kecil maksudnya, bukan dosa-dosa besar. Wa mahallu dzalika fima idza kana qasduhuma al-i'fafa awil walada li takthiril ummah. Ini semua terjadi apabila tujuan suami istri tadi untuk bercinta, tujuannya adalah untuk mentuntaskan syahwat satu sama lain, supaya i'faf, menjaga kehormatan. Artinya gejolak syahwat habis pada yang halal. Niatnya itu berhubungan badan. Awil walad li taktsiril ummah, atau tujuannya bercinta agar dapat anak supaya memperbanyak umat Nabi Muhammad. Nah, disitulah kemudian ketika suami istri saling berpegangan sampai bercinta, dosa-dosa keduanya berjatuhan, gugur habis. Rawahu Maisarah bin Ali wa Rafi'i an Abi Sa'id Al-Khudri. Diriwayatkan oleh Maisarah bin Ali dan Rafi'i melalui jalur sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Wa ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna rajula la yujami'u ahlahu ay zawjatahu fayuktabu lahu bijima'ihi ajru waladin dzakarin qatala fi sabilillah ay qatalal kuffara li'ila dinillah faqutila. Diriwayatkan dari Nabi hadits yang lain, sesungguhnya seseorang itu ketika mana bersenggama dengan istrinya, sesungguhnya seorang suami itu ketika mana bersenggama dengan istrinya, kemudian dengan senggama tersebut dicatatlah baginya pahala seorang anak laki-laki yang berperang di jalan Allah, kemudian sang anak pun meninggal dalam peperangan. Sesungguhnya jar Nabi, seorang suami itu bisa mendapat pahala ketika mana bercinta dengan istrinya, kemudian pahala tersebut bagaikan ia mendapat seorang anak laki-laki yang kemudian tumbuh dewasa berjihad di jalan Allah, kemudian mati syahid dalam peperangan. Maksudnya kayak ini, terkadang dengan sekedar suami menjima istrinya dapat pahala bagaikan berisi anak lakian yang berjalan berperang di jalan Allah dan kemudian mati syahid. Menjima istrinya dapat pahala kayak itu gananya. Berisi anak yang mau berjuang di jalan Allah kemudian mati syahid tak pulang. Kenapa? Karena ketika ia berjima dengan istrinya, niatnya mudahan dapat anak yang soleh. Karena niatnya kayak itu dicatat pahalanya gana kayak tadi. Kan nyamannya cari pahala. Bagi yang sudah punya istri, nang belum sabar, kapit di lawang, supaya kada macam-macam berbuat dosa. Wa inna ma qala dzalik li'annahu law wulida lahu mithlu hadzal walad lakana lahu ajru tasabbub fihi. Ma'an Allah Ta'ala khaliquhu wa mu'yihi wa muqawwihi ala jihad. Walladhi ilaihi minatasabbub faqad fi'luhu wa huwa al-wiqa wa dhalika indal imna fir rahim. Kenapa jadi sampai dapat pahala kayak ini? Karena jar Imam Nawawi Bantani, seandainya terlahir baginya anak dari hubungan badan tadi, maka si suami itu dapat pahala menjadi sebab lahirnya si anak tadi. Sedangkan yang menciptakan anak hakikatnya adalah Allah, yang menghidupkan si anak adalah Allah, yang menguatkan si anak untuk berjihad adalah Allah.
Sedangkan suami tadi menjadi sekadar sebab terlahirnya anak, yaitu apa? Berhubungan badan, yaitu pembuahan mani kepada rahim si istri. Intinya dengan suami tadi menjima istri kadang dapat pahala gana, tergantung niatnya ketika menjima. Sebelum inya menjima istrinya, ulun niat mudahan dapat anak dari jima yang halal ini. Anak yang berbakti, anak yang soleh, anak yang bermanfaat bagi umat Nabi Muhammad. Lalu akhirnya bercinta inya 15 menit. Kelawasannya. Akhirnya bercintanya. Dengan inya bercinta tadi dapat pahala itu. Sesuai yang diniatkannya. Wa'lam anna fit tawassuli ilal walad qurbatan min arba'ati aujuh. Ketahuilah, ini penting nih, upaya untuk mempunyai anak, upaya pian hendak berisi anak, itu merupakan kurbah, bentuk pendekatan kita kepada Allah dari 4 sisi. Upaya pian hendak dapat anak itu merupakan ibadah kayak itu dari 4 sisi. Al-awwal yang pertama, muwafaqatu mahabbatillah bisa'i fi tahsilil walad li baqa'i jinsil insan. Yang pertama atau sisi pertama bahwasanya upaya mencari anak merupakan ibadah adalah pian itu sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala, yaitu apa? Sesuai dengan apa yang Allah maui. Dengan pian berisi anak, pian termasuk melestarikan umat manusia di muka bumi. Artinya kadang menjadi sebab terputusnya umat manusia. Pian ada keinginan terus menurunkan umat manusia di muka bumi, lebih-lebih yang beriman. Muwafaqatu mahabbatillah bisa'i fi tahsilil walad li baqa'i jinsil insan. Pian mengharap kecintaan dari Allah dengan berusaha mempunyai anak dengan tujuan supaya manusia masih ada di muka bumi. Wa tsani, yang kedua, bentuk mencari anak merupakan ibadah. Talabu mahabbati Rasulillah fi taktsiri man bihi mubahatuh. Dengan kita berusaha mendapat anak, kita itu sama hanya mencari kecintaan Rasulullah dalam hal memperbanyak umat Nabi yang menjadi kebanggaan sidin. Apa tujuan menikah? Supaya bisi anak. Kenapa tujuan gesan bisi anak? Apa tujuannya? Supaya Nabi bangga lawan aku, memperbanyak umat sidin, dapat pahala biar. Wa tsalits, yang ketiga, talabut tabarruk bi du'ail walad as-salih ba'dah. Sisi ketiga mencari anak itu merupakan pahala. Dengan pian berisi anak, pian bisa mengambil keberkahan doa anak yang soleh. Ditakuni kenapa hendak bisi anak dari menikah? Supaya ketika inya ganal, inya soleh alim mendoakan aku dalam kubur, dapat pahala biar. Warabi, yang keempat, talabu syafa'ati bimautil waladis shaghir idza mata qablahu. Yang keempat, mencari anak merupakan pahala adalah berharap dapat syafaat dari anak kita yang meninggal lagi halus, semisal meninggal dunia sebelum kita. Intinya ketika pian menikah tujuannya mencari anak, itu dapat pahala. Banyak sisi-sisinya. Yang pertama, pian menjadi bagian orang yang meneruskan umat manusia di muka bumi. Yang kedua, pian mengharap dapat kecintaan dari Nabi karena membanyaki umat sidin yang sidin banggakan. Yang ketiga, pian mengharap agar anak pian suatu saat jadi anak yang soleh, mendoakan pian. Yang keempat, pian mengharap dapat syafaat seandainya takdirnya anak ini meninggal lagi halus. Karena hari kiamat di padang mahsyar, anak-anak halus yang meninggal terdahulu pada kuitannya akan membawa pertolongan bagi kuitan-kuitannya di padang mahsyar. Nah, paham itulah. Al-faslur rabi, fasa yang keempat. Nah, ini fasa yang terakhir dari kitab Uqudul Lujain. Karena ada 4 pasal semalam.
Pasal yang keempat, fi hurmati nadharir rajul ila nisa al-ajnabiyat wa aksihi. Pembahasan seputar haramnya pandangan laki-laki kepada perempuan yang ajnabi atau perempuan yang bukan mahram, dan begitu pula fasal tentang haramnya perempuan memandang pada laki-laki ajnabi. Wa aksi, dan kebalikannya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman fi suratil Ahzab, dalam surat Al-Ahzab, wa idza sa'altumuhunna mata'an ay syai'an min alatil bait fas'aluhunna min wara'i hijab ay sitrin yasturukum anhunna wa yasturuhunna ankum. Ujar Allah Ta'ala, apabila kalian meminta kepada para perempuan alat-alat daripada alat rumahan, pian berinteraksi dengan wanita-wanita bukan mahram, fas'aluhunna min wara'i hijab, maka mintalah kepada perempuan yang bukan mahram tadi melalui di belakang hijab atau penutup. Ai sitrin yasturukum anhunna wa yasturuhunna ankum. Mintalah dengan terhalangi penutup, menutupi pandangan pian darinya dan menutupi pandangannya daripada pian. Kayak itu dasarnya, menghindari saling bertatapan kepada yang bukan mahram. Wa qala ta'ala, Allah berfirman di ayat yang lain fi suratin Nur, dalam surat An-Nur, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakanlah pada orang-orang yang beriman, katakanlah pada laki-laki yang beriman, yaghuddu min absarihim, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Ai amma la yahillu lahum nadharuh, tundukkan pandangan mereka dari apa-apa yang kada halal untuk dipandang. Wa yahfadhu furujahum, dan perintahkan pada laki-laki yang beriman agar menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Ai amma la yahillu lahum fi'luhu biha, dari hal-hal yang kada halal dilakukan dengan kemaluan. Dzalika azka, itu lebih baik bagi mereka. Lahum, innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah mengetahui dengan apa-apa yang mereka perbuat. Ai bil absar wa furuj fayujazihim alaih, Allah mengetahui pandangan-pandangan mata yang mencuntan, pandangan mata yang syahwat, dan mengetahui apa aja yang digawi oleh para lelaki dengan kemaluannya masing-masing. Wa qul lil mu'minat, dan katakanlah pada wanita-wanita yang beriman, yaghdudna min absarihin, hendaknya juga para wanita yang beriman menundukkan pandangannya juga. Amma la yahillu lahun nadharuh, dari apa-apa yang kada halal bagi para bebinian untuk memandangnya. Wa yahfadna furujahun, dan hendaknya para perempuan pun menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Amma la yahillu lahun fi'luhu biha, dari apa-apa yang kada halal untuk mereka lakukan dengan kemaluannya. Jadi kayak ini, wanita-wanita beriman, kemudian laki-laki yang beriman, itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyuruh kita menundukkan pandangan. Artinya jangan tapi beitih kepada lawan jenis. Jangan tapi ketujuh maniring-niring, maitih-itih, melihat-lihat mahasinan nisa, keindahan-keindahan wanita yang bukan mahram. Kita disuruh akan menundukkan. Jangan, dan jaga kemaluan, ujar Allah. Urutannya pandangan dulu tundukkan, hanya kemaluan jaga. Kenapa kayak itu? Karena kemaluan itu bereaksi melalui pandangan umumnya. Kadang ada juga melalui sentuhan, tapi kadang mungkin dijabai orang pun biar. Melalui pandangan dulu lakiannya maitih nang kada-kada. Menonton adegan-adegan nang wow. Paham ya lo? Menonton film-film nang kada karuan tampuh dengan matanya memandang. Reaksinya lalu kena ke kemaluan bakaras, lalu bingung kemana melampiaskan. Terjadilah kemaksiatan di situ. Ada yang dilampiaskan dengan cara yang kada benar, ada yang dilampiaskan dengan naudzubillah memperkosa orang lewat, saking rusak akalnya dah kada tahan lagi.
tutuinya binian, nini kadang jadi korban. Ada itu pian cari jadi Google kasus-kasus. Seorang nenek berumur 50 tahun diperkosa oleh laki-laki berumur 17 tahun. Bahlul. Kenapa demikian? Melalui pandangan mata awalnya. Nonton film nang kada-kada, syahwat bergejolak, otak kada normal. Karena orang nang katuju dan karancakan menonton adegan syahwat itu, otaknya bahalus. Otak moralnya tuh, otak bagian depannya tuh bahalus menurut penelitian. Mengerucut. Yang mana otak bagian depan ini fungsinya mengatur moral, tata krama, sopan santun tuh bagian otak depan. Laki-laki nang matanya rancak menonton film-film nang kada karuan tampuh, atau kita sebut bokep, tontonnya hari-hari kecanduan, hari-hari berjam-jam nonton gitu, padahal bujangan, kada ada pelampiasan. Itu otak depannya mengerut balus, lalu kena pandirannya bebarang, kada ada tata krama, kada berpikir mana baik mana buruk. Binian lewat sorangan dan kebetulan berpapasan tengah hutan, tutuinya hantupnya perkosanya. Akibatnya apa? Otak tadi mengerut. Makanya disuruh menundukkan pandangan. Hanya yang kedua, jaga kemaluan. Karena kemaluan ini reaksi dari apa yang dilihat di mata. Dan ini bukan cuma lakian binian sama, jangan binian dengarakan tuh lakiannya. Oh tujuh bana sama buan pian binian nonton Korea, nonton drakor, melihat bebuhan boyband Korea, bungesnya, witihnya, kuciakan nonton nang boyband nang plastiknya tuh, wah itu sama syahwat, tapi memang beda bentuk syahwat lakian dan binian, tapi sama syahwatnya tuh. Diperintah juga binian menundukkan pandangan. Pada kau melihat lakian bunga sedikit, wow, sama disuruh tundukkan pandangannya. Binian adalah sudah punya suami misal, karancakan melihat selebritis atau artis di sinetron, film, nang bungas-bungas, karancakan metih. Kembali kepada dunia nyatanya setelah nonton film, melihat muka laki seorang muring, rusak kena hatinya. Majauhnya langit dan bumi ya. Macam-macam alasan tuh laki minta jatah. Aku ini padahal terpengaruh otaknya karancakan melihat laki-laki yang bukan mahram nang di matanya bungas. Makanya kurangi memandang nang kada-kada. Kalau kawa rancaki binian melihatin nang kada baik, warik. Maksudnya kada baik itu kayak itu, lihati warik terus uwa pandang, kada haram bian mana uwa kada haram. Uwa nang di pohon itihi 2 jam. Itihi bangku itihi. Sampai ke rumah melihat suami seorang, alhamdulillah manusia. Nah, itu bagus tuh. Cuman kada ada gawian itihi warik. Karena pengaruh mata tuh dahsyat. Karena kita baca haditsnya di sini. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "An-nadratu sahmun masmumun min sihami iblis." Ini haditsnya. Ujar Nabi, satu pandangan itu sahmun masmum, merupakan busur panah. Mohon maaf, merupakan anak panah masmum nang beracun. Min sihami iblis, bagian daripada anak-anak panahnya iblis. Faman tarakaha, siapa orang yang menjaga pandangannya, inya tinggalkan pandangan yang haram, khaufan min Allah Ta'ala, karena takutan dari Allah Ta'ala, ay ghadabihi, takutan dari murka Allah, a'tahu Allah Ta'ala imanan yajid halawatahu fi qalbihi. Niscaya Allah akan berikan pada orang yang menjaga pandangan tadi iman nang inya akan dapati rasa manisnya dalam hati. Coba aja pian. Ketika mana pian contoh di pasar. Belum beri contoh nih lakian nih. Ada binian bungas lewat, bajunya seksi hot. Ketat bajunya belejing wara, tangan handap kada berjilbab. Lakian lain mengitihi lawas, ujung ke ujung diitihi. Ada kesempatan pian mengitih, tertarik, lalu pian paksa menundukkan pandangan kada hendak melihat. Daripada kena aku kena
panahnya setannya pian-pian paksa. Akan muncul karena perasaan di hati rasa manisnya iman. Biasakan jaga itu. Kenapa demikian? Nabi sudah menyampaikan. Siapa orang yang menjaga pandangannya dari yang haram karena semata takut pada Allah, Allah berikan padanya iman yang inya akan rasakan manisnya dalam hati. Sahmun masmum, anak panah nang beracun dari iblis. Pandangan itu. Wa qala Isa alaihissalam, Nabi Isa berkata, iyyakum wa nadhrata, ujar Nabi Isa, hati-hatilah dari pandangan. Fa innaha tazra'u fil qalbi syahwatan wa kafa biha fitnah. Karena pandangan itu akan menanam syahwat di dalam hati, dan apabila sudah tertanam maka cukup baginya fitnah atau ujian besar baginya. Hati-hati dari pandangan Nabi Isa. Kenapa? Karena itu akan menanam syahwat dalam hati. Memandang binian tadi nih, mandang lakian lain nang tabungas pada lagi seorang. Kalau tertanam gambar lakian tadi dalam hatinya, ingat terus, akhirnya lawan laki seorang yana semena-mena. Kadada rasa lagi. Kadada lagi rasa hendak lawan laki. Nang dihendakinya apa nang dilihat di TV. Kalau kebiasaan melihat nang bagus-bagus, lakiannya sama. Pian nih sebagai lakian, bini sudah punya istri dah. Bini pian biasa aja, ya dibilang bungas kada, dibilang kada bungas ya. Contohnya, ketika mana pian sebagai suami rancak melihat bini yang lain di luar, bisa jadi kena rasa sayang lawan bini itu berkurang. Hubungan jadi hambar karena suami istri. Bertahan hubungan gara-gara anak wara. Kadada lagi rasa nyamannya. Kadada lagi rasa romantisnya. Tapi tetap suami istri mempertahankan. Kenapa? Gara-gara anak. Kalau hubungan sekedar gara-gara anak, kada nyaman lagi pernikahan itu. Ya, tapi tetap harus diteruskan. Apa sebab? Karancakan meitihi binian lain. Nah, itu bahayanya pandangan itu juga. Tazra' fil qalbi syahwah, akan menanam dalam hati rasa syahwat pada yang lain. Dan ingatakan lakian nih. Ingatakan nih, yang pertama, nangaran setan, yang ngaran iblis akan selalu menghiasi wajah wanita yang haram bagi kita seakan-akan cantik. Karena ada pembahasan ini di halaman berikutnya. Ingatakan sekarang dulu. Setan dan iblis itu akan selalu bertengger di wajah binian manapun yang kita temui, yang kita lihat. Yang sebenarnya mungkin kada bungas binian tadi, tapi karena ini haram bagi kita, bukan istri kita, bukan muhrim, bukan mahram kita, mohon maaf. Setan iblis itu akan menghias wajahnya sehingga kita nang lakian melihat seakan bungas benar. Sehingga muncul pepatah, rumput tetangga lebih nyaman dari rumput sendiri. Sebenarnya itu bagian kerjaan setan itu. Pian saat ini belum menikah, berpacaran. Wah, syahwat menggebu. Hari-hari berteleponan lawan biniannya. Habis pulsa, baterai drop tatap kena sambil becas berteleponan. Macam-macam pandiran, macam-macam barayuan. Apa aja dipandirakan, dah ma'am belum, dah sholat belum, dah baca Quran belum, pret. Syahwat, wah, ketika masih belum halal. Menikah, akad, jalan, kena hambar. Kenapa ketika pacaran menggebu benar? Karena terkadang setan ketujuh, menambahi dosa pian, karena masih belum halal. Nanti katakan lagi ya. Melihat binian lain yang bukan istri kita, merasa beliuran ngebuasnya, nyoba jakanya biniku ini nyaman bener ini kanyal. Macam-macamnya nah. Babulik ke rumah saya, kenapa biniku binatang kayak ini pina letoy. Itu bagian tugas setan. Hati-hati biar tertipu di situ. Apapun yang halal dibuat setan tuh kada nyaman dilihat. Tapi yang haram, wah seakan-akan menarik benar. Dan belum tentu bini yang cantik nang pian anggap seandainya ini nang jadi biniku, wah bahagia aku. Belum tentu.
Pian sudah bisa bini nih. Pian merasa sedih, biniku, aduh aku sedih, biniku penyarikan ini. Melihat bini orang lain pindah bungas, pindah senyum di luar rumah. Jaka itu biniku bahagia aku. Belum tentu. Bisa jadinya dalam rumah lebih sangar pada bini pian. Lebih pemuntungannya rigat pada bini pian. Bungol tamboknya dalam rumah. Belum tentu. Jangan langsung berkesimpulan. Jaka gitu nang biniku bahagia benar aku. Hari-hari itu pangku gawi. Belum tentu. Itu bagian tugas iblis setan merusak cara berpikir pian. Sekalinya kawini aja cerai dengan yang pertama, pian kawini orang itu lebih banget sekalinya. Menuntut tuh orang kan gini, amun kada aku bakar rumah. Ngarannya setan. Ya, jadi jangan pian berkesimpulan, jakanya aku begini lawan gitu bisa bahagia aku. Jangan. Apa nang sekarang jadi jodoh pian, insya Allah itu nang terbaik. Itu nang bagus insya Allah. Jangan berpikir nang kada-kada di luar. Mahayal kesana kamari. Waqala Sa'ad bin Jubair. Sayyidina Sa'ad bin Jubair berkata, "Inna ma kanat fitnatu Daud alaihissalam min ajli nadrah." Ujian Nabi Daud alaihissalam itu gara-gara satu pandangan. Nah, ini dengarkan kisah Nabi Daud nih. Nabi Daud itu abahnya Nabi Sulaiman, nyatakan. Seorang nabi yang merupakan raja. Daud dalam kita agama Islam menyebutnya, kalau orang-orang barat menyebut Nabi Daud David. Kalau kita Daud orang Islam, sama personnya. Nabi Daud itu Sa'ad bin Jubair, ujian dari Allah gara-gara satu pandangan. Ujian Nabi Daud. Ruya anna Daud diceritakan bahwasanya Nabi Daud alaihissalam waqa'a basaruhu ala imraati Uraya bin Hanan. Suatu hari Nabi Daud alaihissalam pandangannya tak pandang kepada istrinya Uraya bin Hanan. Uraya bin Hanan ini salah satu pengikut Nabi Daud. Baik si bini Uraya nih satu-satunya bini Sidin, bungas bininya. Sedangkan Nabi Daud ketika itu istri Sidin banyak sudah. Ta'itihi bini Uraya bin Hanan sekali. Famala qalbuhu ilaiha. Gara-gara satu pandangan, kemudian hati Nabi Daud condong kepada istri Uraya tadi. Walaysa lahu fi hadza dzambun albatah. Memang ulama mengatakan ini bukan merupakan dosa bagi Nabi Daud. Karena memandangnya Nabi Daud tadi kada sengaja. Karena dikisahkan riwayatnya. Amma wuqu'u basarihi 'alaiha bighairi qasdin falaysa bidzambin. Adapun pandangan mata Nabi Daud pada istri Uraya tadi itu tanpa ada niat, takajud terlihat tiba-tiba langsung muncul rasa kagum gitu. Wa amma husulul mail aqiban nadhar falaysa aidan dhanban li anna al-maila laysa fi wus'ihi falaysa mukallafan bih. Adapun rasa condong hendak dengan istrinya Uraya, rasa condong hati Nabi Daud pun ujar ulama bukan dikatakan dosa. Kenapa? Karena perasaan itu kita kada kawa mengatur. Pandangannya kada sengaja, perasaan yang muncul setelah memandang pun di luar kemampuan Nabi Daud untuk mengaturnya. Sehingga jar ulama bukan dosa. Tapi memang ini ujian Nabi Daud. Falamma waqa'a fi qalbihi mahabbatuha talaba min Uraya faqala lahu alaihi salam inzil an imra'atiki waqfulniha fastahya Uraya an yaruddahu wa talaqaha. Ketika mana Nabi Daud sudah jatuh hati gara-gara satu pandangan pada istrinya Uraya. Beliau pun meminta kepada sang suami yaitu Uraya. Ujar Nabi Daud, inzil an imra'atiki. Wahai Uraya, ceraikan istrimu, waqfulniha, dan tolong serahkan kelak kepadaku. Aku akan menikahinya, jar Nabi Daud. Fasta'ya Uraya an yaruddah. Uraya pun supan ketika seorang nabi yang meminta. Watallaqaha, akhirnya diceraikan oleh Uraya istrinya tersebut. Wa kana dzalika jaizan fi syari'ati Daud mu'tadan fi ma baina ummatihi ghairu mukhilin bil mur'ah. Dan proses semacam ini di zaman Nabi Daud itu halal, boleh. Di zaman Nabi Daud boleh dan rancak sudah terbiasa umat Nabi Daud melakukan hal demikian.
Jadi di zaman Nabi Daud alaihissalam itu meminta kawan agar menceraikan bini untuk dinikahi itu biasa. Cuman di zaman kita, di syariat Nabi Muhammad, ada boleh kita kayak itu. Melihat bini kawan buasnya ceraikan, aku jadiin mengawini. Jangan. Tamparnya biar. Bisa jadi bunuhnya biar. Ada boleh. Dan suami harus cemburu ketika mana istrinya disyahwati oleh laki yang lain. Kalau di zaman Nabi Daud itu termasuk aturan syariat yang diperbolehkan. Dan sudah terbiasa umat Nabi Daud dengan hal itu, kada heran lagi. Dan bukan sesuatu yang hina, tercela. Bukan sesuatu yang mukhilil muru'ah, yang menurunkan derajat kehormatan, enggak ada. Sehingga Nabi Daud itu melakukannya. Fakana yas'a ba'dhum ba'dan an yanzila an zaujatihi fayatazawwajuha idza a'jabathu. Umat Nabi Daud itu biasa satu sama lain memohon kepada kawannya agar menceraikan istri masing-masing untuk dinikahi. Sehingga kemudian setelah itu dinikahi apabila istri kawannya itu memukaunya. Dan itu biasa di zaman Nabi Daud. Hadza wa in kana jaizan fi dhahiri syariati illa annahu la yalik li tarkihi al-afdal. Memang di zaman Nabi Daud itu boleh, mubah, halal itu. Tapi karena Nabi Daud seorang nabi, lebih afdal jangan menggawi. Nah, kayak itu maksudnya. Sehingga ini menjadi ujian bagi Nabi Daud. Nabi itu ada mungkin berbuat dosa karena maksum. Tapi terkadang tegawi sesuatu yang kada pas, ada yang lebih pas. Lalu ditagur dari sisi itu Nabi Daud alaihissalam. Karena Nabi Daud dari ulun tadi sudah banyak istri sidin, banyak istri sidin. Sedangkan Uraya ini istri satu-satunya. Tetap diminta Nabi Daud, ceraikan aja istri pian, aku akan menikahi. Memang ini halal, tapi ditagur tetap oleh Allah karena kada layak dilakukan oleh seorang nabi. Yang pertama sidin sudah banyak bini, yang kedua Uraya hanya punya istri itu satu-satunya. Walidzalika atabahullah ala dzalik, oleh karenanya Nabi Daud pun dimarahi oleh Allah atas perbuatan itu. Tsumma intalaba Daud imra'ata Uraya. Inna talaba Daud imra'ata Uraya li sirin ya'lamuhu Allah ta'ala wa huwa annahu lamma tazawwajaha atat lahu bi Sulaiman alaihissalam fa hiya ummuh. Kemudian di satu sisi walaupun Nabi Daud itu dicela Allah, ditagur Allah karena memaksa umatnya mentalak istrinya sehingga dinikahi oleh Nabi Daud, di sisi lain ada hikmahnya kejadian ini, ujar ulama. Apa hikmahnya? Ternyata istri Uraya yang dicerai tadi kemudian dinikahi Nabi Daud. Setelah dinikahi hamil, lahirlah Nabi Sulaiman dari sang istri yang ini. Nah, ini hikmah dibalik itu pula. Cuman terkadang ini ujian dahulu bagi Nabi Daud, ditagur. Bagaimana rinci kisah taguran tadi? Waruya anna Daud alaihissalam tamanna yawman min ayyam manzilata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Kisahnya adalah suatu hari Nabi Daud itu berangan-angan. Nabi Daud ini dengan kekayaannya yang banyak, raja sidin tuh, King Daud, King David, ujar orang barat. Banyak pengikut, istri banyak, selir banyak, kekayaan melimpah. Suatu hari Nabi Daud itu merenung, berharap dapat juga kedudukan dari kakek moyang sidin. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yaqub, nabi-nabi terdahulu. Nabi Daud ini termenung dengan kekayaannya. Jakanya aku nang kayak kakek moyangku, hidup sederhana dapat ujian terus dari Allah sehingga derajat bertinggi. Lalu memohon meminta kepada Allah agar diuji. Wa sa'ala alaihissalam rabbahu an yamtahinah. Hendak juga Nabi Daud dapat ujian kayak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diuji dengan apa? Disuruh menyembelih anak seorang. Anak juga dapat ujian. Ujian Nabi Ishak, Nabi Yaqub dan yang lain. Lalu memohonlah Nabi Daud, ya Allah beri ulun ujian lah. Terlalu nyaman hidup. Kamam tahanahum wa yutihi min fadli ma'atahum. Dengan harapan ketika Allah uji, Allah pun akan memberikan keutamaan besar bagi Nabi Daud. Lalu ujar Allah, fa'auhallah ta'ala ilaih. Allah jawab permintaan Daud. Innaka tubtala fi yawmin kada fahtaris. Wahai Daud, ujar Allah,
suatu hari ikam akan diuji dengan satu ujian, maka berhati-hati. Allah janjiakan karena ikam ada ujiannya, wahai Daud. Falamma kana dzalikal yaum, kemudian berjalan bertahun-tahun, janji Allah terjadi. Ja'ahu syaitan, datang setan kepada Nabi Daud, fatamatsala lahu fi surati hamamatin min dhahab. Setan datang pada Nabi Daud menjelma menjadi burung merpati yang berwarna emas. Jadi burung merpati berwarna emas. Min kulli launin fiha min kulli launin hasan. Burung merpati emas yang mana warna-warninya pun sangat indah. Jelmaan iblis tadi, jelmaan setan tadi. Fa'ajabahu husnuha. Kemudian Nabi Daud melihat merpati emas tadi, terpukau. Bagusnya aja Nabi Daud. Famadda yadahu liya'khudhaha. Lalu dibentangkan tangan Nabi Daud untuk menangkap merpati emas tadi. Wa yuriha Bani Israel. Tujuan Nabi Daud, kalau aku tangkap, aku tampaikan dengan umatku Bani Israel. Liyanduru ila qudratillahi ta'ala, sebagai bukti ini ciptaan Allah luar biasa. Allah maha mampu menciptakan merpati dari emas. Lalu hendak ditangkap oleh Nabi Daud. Tujuannya gesan menampaikan pada umat sidin. Fatarat ghaira ba'id. Tapi ternyata merpati emas yang merupakan jelmaan setan tadi terbang. Karena kalau ditangkap. Fatabi'aha, diumpati oleh Nabi Daud kemana terbang. Fatarat min kawwatin atau min kuwatin. Kemudian burung merpati setan tadi yang emas melewati satu celah. Kuwah, satu celah masuk juga Nabi Daud ke celah tadi. Fanadhara Daud aina taqa. Nabi Daud melihat-lihat kemana buka dari celah ini burung tadi. Fa'absara Daud imra'atan fi bustan tagtasil. Ketika Nabi Daud lagi mencari burung emas tadi, tiba-tiba tali hati kada sengaja ta'itihi, ada perempuan cantik di kebun lagi mandi, telanjang. Kada sengaja, makanya kada dikatakan dosa tadi. Karena kada sengaja, tujuannya mencari burung emas. Fa'ajaba Daud min husniha, tapi karena sudah terpandang, Nabi Daud terpukau dengan kecantikan dan keelokan tubuh wanita tadi. Wahanat minha at-tafatatu fa'absarat billahu. Kemudian bebinian tadi itu menoleh. Mungkin mendengar bunyi ada apa? Menoleh binian tadi yang lagi mandi. Melihat ada bayangan lakian. Akhirnya fanaqadat sya'raha faghatta badanaha. Rambutnya tadi langsung diuraikan menutupi badannya yang telanjang. Panjang sekalinya rambut binian cantik tadi. Lalu diurai ke bagian depan dari tubuhnya sehingga tertutup auratnya. Fazadahu i'jaban. Nabi Daud melihat pemandangan itu bertambah kagum lagi. Rambutnya ternyata indah. Akhirnya singkat cerita Nabi Daud sa'ala anha, bertakun masyarakat sekitar. Ada perempuan ciri-cirinya begini. Siapa perempuan tadi? Faqila lahu, kemudian disampaikan pada Nabi Daud, innaha imra'atu Uraya. Perempuan tersebut istrinya Uraya tadi. Akhirnya didatangi oleh Nabi Daud Uraya. Fatalaba minhu an yutalliqaha liyatazawwajaha. Akhirnya Nabi Daud mendatangi Uraya, memohon ceraikan istrimu, aku akan menikahinya. Fadzalika jaizun min ghairi nakir. Di zaman Nabi Daud itu boleh tanpa diingkari. Illa anna Daud alaihissalam li'idhami manzilatihi wartifai martabatihi wa uluwi sya'nihi la yanbaghi lahu an yas'a rajulan laysa lahu illa imra'atan wahidah an yanzila anha fayatazawwajuha ma kathrati nisa'i. Hanya saja Nabi Daud dengan keagungannya dan tingginya kedudukan serta tingginya maqam seharusnya kada layak meminta pada seorang lelaki yang hanya punya satu istri untuk menceraikannya, untuk dinikahi oleh Nabi Daud. Sedangkan Nabi Daud sendiri banyak sudah istrinya. Kada layak, walaupun itu boleh. Sehingga Allah pun mencerca Nabi Daud dari sisi ini.
Bal kana munasibu lahu an yaghliba hawa wa yasbir ala mamtahana bihi. Yang seharusnya Nabi Daud itu menahan nafsunya dan bersabar atas apa yang diuji oleh Allah. Karena Nabi Daud seorang minta uji. Ujiannya jatuh pandangan pada wanita cantik yang ternyata sudah punya suami. Seandainya Nabi Daud menahan nafsunya kada minta cerai kepada sang suami, lolos ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Namun hikmah di balik ini tadi, dinikahilah oleh Nabi Daud istrinya Uraya dan lahirlah Nabi Sulaiman alaihissalam. Intinya memang skenario Allah juga. Hanya saja ini pelajaran bagi kita berataan, terkadang satu pandangan itu bisa merusak cara berpikir kita. Makanya hati-hati benar memandang itu. Walau kada sengaja, terlihat binian, muas, kada sengaja, hilang akal pikiran. Kayak pacarnya aku harus menikahinya, aku libung-li biniannya, tukarakan ini kak, anu kaai pian jual ginjal pian demi kita, hakun. Gara-gara apa? Satu pandangan. Nah ini kacaunya pandangan tadi. Falidzalika atabahu Allah Ta'ala, oleh karenanya Allah Ta'ala pun mencerca Nabi Daud karena kada lolos ujian masalah pandangan tadi. Wa qala Daud libnihi Sulaiman alaihi salam. Nah ini tadi. Nabi Daud berpesan kepada putranya Nabi Sulaiman, ya bunayya imshi khalfal asad wal aswad. Wahai anakku, jar Nabi Daud, berjalanlah engkau di belakang singa atau di belakang ular hitam yang besar. Kada papa ikam, maksudnya berjalan di belakang singa. Singa di muka, ikam di belakangnya. Kada papa. Atau ular raksasa hitam di muka, ikam di belakangnya. Jalan jaga kada papa. Wala tamshi khalfam ra'atin. Wala tamshi khalfal mar'ah. Tapi jar Nabi Daud, jangan sekali-kali engkau berjalan di belakang bebinian. Paham lah ya? Ujar Nabi Daud pada Nabi Sulaiman, silakan ikam berjalan di belakang singa sekalipun, gak ada apa-apa. Silakan ikam berjalan di belakang ular besar warna hitam raksasa, gak ada apa-apa. Kada terlalu berbahaya dibandingkan bahayanya ikam berjalan di belakang bebinian. Binian di muka pian berjalan, pian di belakangnya. Jangan jar Nabi Daud. Kenapa? Celah gana bagi setan merusak pandangan kita. Pian tahu aja binian berjalan itu kayak apa? Binian di muka pian berjalan, biar menutup aurat, biar berjilbab. Apalagi bujangan, lakiannya. Ibarat ulun beri contoh nih, masjid 2 kilo atau 1 kilo. Hari raya Idul Fitri, biasanya binian sembahyang juga kan? Sama-sama di jalan yang sama, pian berjalan tapa umbai muka pian binian. Pian di belakang. Jangan, hindari kayak apa caranya. Dahului inya atau pian meliung ke jalan lain. Kenapa? Itu celah setan merusak mata kita. Sambil berjalan melihat binian, gedeo berjalan. Paham aja pian lah. Bagian belakang binian itu di situ setan menggoda. Wah, bahaya aja. Gitar Spanyol wah nyaman banar. Ini mohon maaf nilai contoh. Nyaman banar dikacak tuh. Setan ngarannya. Ini maksud Nabi Daud, wala tamshi khalfal mar'ah. Jangan ikam berjalan di belakang binian. Kalau di belakang singa, kada apa-apa, biar makannya. Di belakang ular raksasa hitam, kada apa-apa, paling batuknya mati kam. Tapi kalau belakang binian, rusak otak, rusak pikiran, hayalan rusak. Mahayal. Seandainya ku ikuti di situnya, wah seandainya ku ragap mulai belakang, wah itu amun dibuka warnanya apa yuk? Wah hayalan datang. Wala tamshi khalfal mar'ah. Paham lah? Celah gana bagi setan merusak otak pian di situ, syahwat. Nah ini terakhir, wa qala Mujahid. Imam Mujahid berkata, idza aqbalatil mar'atu, apabila perempuan datang dari depan, perempuan datang arah kemuhapian,
Muhanya menghadap muhapian, berjalan, berpapasan. Jalasa iblis ala ra'siha. Iblis akan duduk di kepala si perempuan, fazayyanaha liman yandur. Kemudian iblis akan menghiasi wajah perempuan tadi sehingga laki-laki manapun akan terpukau memandangnya. Idza aqbalatil mar'ah, kalau perempuan datang di hadapan kita, berhadap-hadapan dengan kita, berpapasan di jalan misal, jalasa iblis ala ra'siha. Ingatkan nih, iblis akan duduk di kepala si perempuan, fazayyanaha liman yandur. Kemudian iblis akan hiasi wajah binian, dirubah, disihir oleh iblis wajah binian seakan paling buas, paling menarik bagi siapapun laki-laki yang memandangnya. Wa idza atbarat, dan kalau perempuan berpaling membelakangi si pelihat, apabila perempuan berpaling membelakangi laki-laki yang melihat, bagian belakangnya aja kelihatan binian, jalasa ala ajizatiha, maka iblis akan duduk di bagian pinggul perempuan tadi. Fazayyanaha, lalu kemudian pinggul perempuan tadi akan disihir oleh iblis, dihiasi, dimacam-macami seakan paling nyaman dilihat oleh para lelaki. Liman yandur, bagi siapapun yang memandang. Artinya apa? Daya tarik binian kalau dari depan wajahnya, dari wajah sampai bagian dada, itu tempat iblis menghias. Buktikan japian lakian. Lakian yang awam lah, ketika melihat binian, apa yang dilihati pertama? Batis lah. Kada mungkin. Laki yang normal ketika bertemu binian, yang dilihati pertama binian naik, dengarkan binian nih. Itu bagian sini sampai sini. Gana kah halusnya? Kalau itunya gana, muhanya biasa aja, masih kawa ditoleransi aja lakian. Macam-macam cara, pokoknya yang dihias setan tuh bagian sini nih. Zayyanaha, setan iblis hiasi sehingga lakian manapun melihat tergoda, terpukau. Tapi kalau berbalik, biniannya membelakangi, bukan bagian kepala atas lagi, pinggul ajizah, bagian pinggul binian, pantatnya tuh yang dihiasi setan. Gede-gede, siapapun lakian melihat terpukau. Seksinya, masya Allah, mosek jelakian. Iblis ngarannya, disihirnya bagian pinggul itu. Makanya jar Nabi Daud, wala tamshi khalfal mar'ah, jangan sekali-kali berjalan di belakang binian. Binian di muka, pian di belakangnya, jangan. Hati-hati, iblis tuh menghias. Naji iblis sambil duduk di pinggul, itihina, wah kanyal, wah ini gede-gede, wah ini mantul, mosek, ya iblis. Makanya hati-hati benar dari pandangan. Wakil Yahya alaihissalam, wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di perjumpaan berikutnya.